Karena ini kan sudah lama muncul nama aslinya, saya tidak tahu. Muncul bilang Cek Mas, Cek Ma ini. Saya bilang seandainya tidak terpapar kayak ini kasihan saya. Itulah. Iya. Kalau Bapak Ice yang tanya Kak, bilang Bang Atok kan enggak juga itu. Saya sebenarnya tidak mau sekali Kak bilang-bilang. Itu sudah ada prof. Lalu mau Prof. Bayangkan saya di dalam sudah dikasih saya tulis, saya selalu mau SMS adikku. Saya mau selalu bilang kalau kondisi terburuk, saya ada apa-apa di dalam. Bawa ke Jeneponto, jangan dibawa ke Macanda. Saya hapus lagi tuh SMS. Saya hapus lagi. Iya, saking keras sekali. Itu 3 kali begitu, subuh-subuh biasa. Ai mati main ini barangkali tidak sampai main ini. Masa? Jangan kebilang ke Kanda. Bayangkan saya ada lagi. Sampai segitunya ya? Lagi. Iya. Pokoknya itu selalu kalimat pertamaku. Kalau ada apa-apa aku kondisi terburuk, ada saya lalui ini di Dadi, tolong ambil jasadku. Uruski, jangan sampai saya dimakamkan di Macanda. Boy, saya hapus lagi, menangis sekali lagi tuh. Aduh, mau masa. Saya ceritakan adekku tuh ya. Langsung bilang kita sambarantong kita bilang, ini bukan kau tidak rasa ini di dalam ini kasihan. Karena ada obat itu antibiotiknya yang keras sekali. Tapi lebih barangkali ke beban psikologisnya tuh. Itu yang lebih utama itu. Iya, makanya tuh mulai itu karena kan 3 hari saya lewati itu betul-betul fase krisis. Istriku malah sempat dia beol di tempat tidur karena dia tidak sadar. Masa? Iya. Bersamaan jadi. Tapi hari ketiga biasa pagi-pagi kalau terbangun biasa aja tidur ke saya bilang saya harus sehat. Jadi memang psikis juga memang harus dikuatkan. Iya, memang lebih ke persoalan psikis. Iya, karena apa? Betul-betul itu kalau pikiran dia bawa ke dalam selesai ki. Karena saya 3 hari begitu saya rasakan. 3 hari memang pikiran memang yang harus disehatkan juga. Tapi kan kalau fisik agak susah disehatkan karena makan susah, tidur susah, bernapas kalau yang kena yang lagi paru-parunya. Tidak bisa juga tidur atau? Susah tidur juga. Istriku minta buat tidur, dikasih buat tidur dia. Oh gelisah gitu ya, gelisah nih. Saya tidak mau minta obat tidur, saya hanya, iya bos, setengah mati gitu. Syukurnya saya karena paru-paruku tidak parah, jadi dokter bilang hari sebaik kita 1 hari tidak mandi. Nah biar bau badan tidak bisa dicium. Apalagi bau-bau di sekitar tidak ada. Nabi tidur di WC tidak ada kita cium apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai kembali perlahan. Sudah mulai karena kalau kalau saya hisap dalam-dalam itu tisu yang ada minyak kayu putihnya langsung ada respon. Batuk pasti. Karena terasa hilangkah juga rasa di lidah? Hilangkah juga perasaan itu? Hilang. Saya bilang tidak ada apa-apa. Ini mulai kalau kecut bukan kecut. Kalau pedis terasa Terasa kalau pedis. Persoalan manis. Saya minum berapa obat tidak pernah saya rasa yang mana pahit ini. Hilang. Bayang obat-obat keras semua saya minum yang pahit-pahit tidak ada semua saya rasa itu obat. Ngeri memang ya. Kalau Bapak ingat kira-kira terpapar di mana? Paling di Warkop. Di Warkop sama Pak Ilham karena saya sempat main domi sama Pak Ilham belum bisa kan Pak Ilham belum bersih. Dia sempat di Warkop. Iya. Ada beberapa teman-teman juga yang belum bersih, belum ada hasil swab terakhirnya berkeliaran
Ketemu Ya, di itu warkop. banyak itu. Ya, main domi sama-sama. Di Megasound sih itu. Dan di Punam. Saya kan pernah jaga tinggal di rumah. Mulai pagi sampai sore di warkop terus. Jadi memang tapi syukurnya saya bisa lewati ke Semer. Iya, Iya. itu luar biasa. Saya kaget betul itu Pak Prof yang ngasih tahu saya. Iya, minggu Kalau pertama Bapak terpapar. betul saya kayak mau menyerah. Kayak tidak apa, betul-betul apalagi waktu 3 malam pertama di rumah sakit Muhammad. Yang kalau saya lihat lagi Drop istriku, sekali, Di. iya saya lihat istriku lagi makan, saya lagi ikut drop. Sempat berak di tempat tidur istriku, sempat kencing apa karena saking kerasnya itu obat antibiotik yang dikasih lingu-lingu orang. Akhirnya. Tapi begini, kalau ada situasi kayak begitu, misalnya dikencingi diri, berak dibersihkan sama nih ya, petugas ya, petugas rumah sakit. Iya dibersihkan jadi karena diganti kita dia yang penting suster dari itu bagusnya karena memang di situ rumah sakit COVID memang jadi obat COVID juga dikasih Ki. Tapi cuma apa kiat-kiatnya Bapak selama proses penyembuhan, makan buah-buah apa saja, olahraganya apa, gitu. Obatnya apa? Kita tidak bisa capek karena jalan saja. Apalagi mau angkat yang berat-berat saja, kita sudah kayak angkat beban bagaimana. Jadi kalau paling tidak saya disarankan sama dokter pagi itu minimal jalan dulu. Ya mungkin 1 keliling satu blok kalau di perumahan. Itu saja dulu. Tidak bisa dipaksakan dulu. Terus berjemur termasuk ya. Masih cepat lelah. Saya sekarang ini masih cepat lelah. Jadi dokter soalnya juga berarti untung itu dia sedot energi juga nih. Iya, untung itu dokter Nasis tuntun saya terus, disuruh latihan pernapasan terus supaya bisa tarik nafas. Karena kan pendek sekali nafas. Kita mau tarik saja sedikit pasti batuk. Itu karena memang COVID begitu, pendek nafas. Apalagi yang kita nih perokok di. Iya, untuk saya berhenti merokok, makanya paru-paruku masih bersih. Itu dokter Yudi kasihan hancur sekali paru-parunya di Wahidin ke dia. Dia dari awal Bros ke Wahidin. Yudi siapa? Wahidin Muhsin. Oh, Umi. Ya. Dokter Keboy. Dokteran Umi. Hah? Oh. Detinyak Anas kan mungkin. Oh, dia Anas juga. Yang Humas Idi dulu, Humas Idi. Dokter Anas kan kena juga sempat. Tapi dia sudah mungkin fisiknya yang kuat juga. Yudi yang parah karena memang dia paru-parunya hampir putih semua. Memang perokok dia. Dia merokok juga, tapi kan itu karena pengaruh COVID yang kuat sekali dia ke dalam. Oh iya ya. Iya, karena kalau paru-paru itu hitam semua itu normal. Tapi kalau dia putih semua itu penyakit itu. Asap itu berarti kalau putih. Nah, dia itu lebih banyak putih. Oh, paru-paru kalau dia hitam itu malah sehat. Normal. Kalau dia kelihatan putih semua itu. Kalau dia putih berarti ada penyakit. Jadi waktu dokter lihat saya punya CT scan, dia bilang kau syukur ini karena hanya sebegini putihnya, hanya sedikit saja di bawah melintas begini. Kalau ini semua putih, dia bilang kalau putih berarti kau parah sekali. Itu tingkat keparahan. Itu putih keparahan. Itu posisinya putih, apakah luka atau apa begitu? Meradang tuh. Mulai dari tenggorokan. Oh, radang. Iya. Karena itu membuat orang demam juga. Radang, tenggorokan, masuk di paru-paru. Itu kan bertahap dari sinus. Dia
apa namanya? COVID itu pertama kalau dari hidung dia bersembunyi dulu di sinus 3 hari. Baru dari situ turun langsung ke paru-paru. Tenggorokan baru ke paru-paru. Nah, jadi kalau kita rajin minum air hangat terus setiap hari, itu bisa mati tuh. Tapi kalau dia masih di tenggorokan, tapi kalau dia sudah masuk di paru-paru agak susah. Iya, betul. Tapi dia awalnya begitu, anjurannya sekarang ini mesti perbanyak minum air putih ya. Air putih, yang hangat, yang panas. Air hangat. Yang penting imun, memang betul-betul imun yang harus diperbaiki. Makan, yang terutama makan, jangan sampai lapar. Jadi saya itu memang di rumah sakit itu kutunggu mantung itu makanan. Apakah kirimannya keluarga atau teman atau kiriman makanan dari rumah sakit. Kalau jam makan memang saya tunggu ini. Siap mantom, jadi begitu ada datang security bawa. Ya. Tapi terutama memang pikiran dia nggak dibatasi makannya hanya segini enggak ya? Enggak, karena makan yang susah Kakanda. Setengah mati dimakan. Nah makanya kita harus paksa makan. Jadi saya tuh betul-betul saya paksa makan diriku. Biar meskipun sedikit. Tidak ada yang terasa masuk. Biar terasa kayak basi tuh kayak itu makanan biasa tuh itu kayak basa-basa apa. Tapi kan kita cium lagi rasanya. Apa sebenarnya dimakan ini? Jadi saya pernah dikirimi sama teman sayur rebung apa semua. Istriku bilang kan dia penciumannya Halo. Kelor. Karena harus banyak makan sayur juga. Jadi kalau saya Kakanda memang harus jaga imun memang. Diperbanyak minum vitamin. Khususnya psikologi ya. Khususnya psikologi kita mesti stabil ya. Iya Kak, pikiran memang. Tadi pidatonya Pak Gubernur begitu Kak, kecenderungan bahwa sekarang kalau pas kita kena itu lalu panik ya semakin memperparah. Jadi sederhananya ya betul. Jangan panik. Ya intinya ini perbaiki imun, makan, perbanyak mengaji. Ya. Supaya psikologinya bagus. Tapi memang klaster yang terbanyak itu Kak di warung mau makan. Bayangkan mau balas saja WA-nya orang susahnya. Makanya saya tak keluar di grup itu. Saya ada 15 grup saya keluar. Tadi saya ditelepon sama kakakku. Kenapa keluar semua di grup? Anda sanggup Kak. Saya mau pemulihan betul dulu. Ya, memang butuh istirahat yang lama itu. Setengah mati gini. Tapi orang bilang kalau kita sudah kena begini, tingkat kekebalan tubuh terhadap penyakit itu, virus itu, ada di tentaranya di dalam. Bapak ini sebenarnya sudah bisa ikut program plasma. Pak Atto ini sudah bisa ikut program plasma. Untuk menyumbang setetes darah untuk penderita kan. Makanya nanti setelah saya negatif baru saya bisa sumbang darah nanti. Saya ini kan masih tanggal 28 lalu positif. Mungkin tanggal 14 hari. Tanggal 10. 14 hari setelah dikatakan. Tapi sudah keluar dari rumah sakit ya? Di rumah sakit berapa lama? Sudah di rumah. Sudah di rumah, sudah 5 hari di rumah ini. Istri sama. Sudah di rumah juga? Iya, istri lebih sehat keluar. Saya paksa keluar diriku.
Jadi begitu istriku disuruh keluar, saya keluar. Dokter bilang ya tidak apa-apa, keluar saja. Padahal saya masih demam. Jadi berpikir, siapa yang jemput Bapak dari rumah sakit? Ponakan. Yang antar saya pergi, yang antar juga saya, yang jemput saya juga. Dia sekarang sudah mulai membaik sekarang. Sudah terinfeksi gitu. Nah, saya juga duduk di belakang. Saya tidak duduk berdampingan sama dia. Saya juga tidak pernah bersentuhan. Saya juga suruh double dia masker. Kalau dia waktu dia antar saya dan dia jemput saya, dia selalu saya double masker supaya karena bagusnya karena saya tidak batuk-batuk, Ji. Saya sempat batuk-batuk di rumah sakit itu karena dokter kasih obat penghancur dahak, lendir, supaya tidak masuk baru. Jadi saya itu sempat batuk-batuk keras 2 hari barangkali di rumah sakit. Tapi setelah itu lendir banyak keluar, enak nih. Jadi memang saya dikasih obat untuk batuk. Ada juga teman yang bilang katanya minum itu air kelapa bakar itu katanya air juga. Kelapa ada campurannya memang ada dicampur madu, campur garam sedikit, campur apa lagi tuh jeruk nipis. Ya, itu saya minum enak sekali. Air kelapa bakar katanya yang ini tuh karena ada serai di situ, ada banyak campurannya. Yeah. Itu ada Ica juga itu. Tapi Ica air kelapa memang harus minum air kelapa. Ya sebenarnya kalau air kelapa mau dibakar digoreng juga tetap bagus, nggak diapa-apain juga tetap enak toh. Nah, air kelapa itu normal. Maksudnya memang dia selalu kita butuh. Mesti kita memang selalu minum itu berkala lah, mungkin 1 kali 1 minggu kalau sehat ya. Maksudnya tidak dalam kondisi sehat. Tidak dalam kondisi sakit. Air kelapa juga kita butuh memang. Tapi ini sekarang sudah mulai berangsur-angsur penciuman, sudah mulai rasa juga mungkin sudah mulai tuh. Tadi saya coba resap itu makanan. Ya. Baru pedisnya yang terasa. Karena saya suruh bikin makan asin belum terlalu terasa asin. Baru pedis, manis. Ya. Manis itu saya sudah rasa kemarin. Kalau yang kecut-kecut belum terlalu. Insya Allah kalau Bapak swab lagi nanti setelah 14 hari ini sudah negatif. Karena sudah pemulihan. Iya, amin. Kita doakan Bapak sehat lah. Iya. Baik dari kita semua, pokoknya Bapak harus semangat. Iya. Harus yakuza untuk sehat. Memang tiap hari beliau ini di warkop. Wah, luar biasa memang. Dan pindah-pindah. Setiap hari memang. Pokoknya di Topas dan di Boulevard dan sekitarnya. Nah, sementara saya demam saja itu per tanggal 11, 12, 13, 14 itu saya masih ke warkop, tapi tidak di Boulevard. Saya ke Anas kantor pos. Ya. 12, 13. 13, 14 juga saya masih ke warkop. Tanggal 15-nya saya tidak tambah tinggi demamku. 16-nya lari pergi di rumah sakit. Jadi saya itu sudah 1 minggu demam baru ke rumah sakit. Di rumah sakit juga. Berarti sudah terpapar di situ. Kita masih ke warkop. Tanggal 11 itu sudah terpapar. Iya. Karena Jumatnya itu tanggal 15-nya itu hilang penciumanku di situ.
Tapi teman-teman yang sempat bersentuhan dengan kita di tanggal itu, siapa-siapa? Sempat di tracer dia? Kira-kira? Termasuk Dr. Yudi. Oh. Termasuk Dr. Yudi. Saya tidak tahu nih semua ini karena saya betul-betul di grup apa tidak ada saya peduli. Hanya Yudi karena Yudi sempat telepon saya. Siapa yang selama kita waktu ingat dia lagi? masih di awal bros. Siapa kira-kira teman yang kita ingat lagi di tanggal 11 itu yang kita bersentuhan? Selain dokter banyak, ada Ola apa semua? Ada. Oh, ada Ola. Ola di Megason di. Nah, Ola saya lihat di grup teman-teman. Anu je, set-set bugar je ini Ola. Masih aktif dia, masih aktif. Bagus imunnya Ola itu, bagus imunnya. Nah dia itu, dia termasuk dia pindai kayak itu, dia habis pemulai ini bersentuhan dengan pasien COVID, Anca, baru dia lagi ke saya, dia pergi cium leher itu lah, ngajar. Masih saja. Ancam sih dia bilang kita tersangka berbagi. Dia cium leherku, Ola kurang ajarannya. Dan kita berbagi Bang Anto. Tadi saya habis ketemu Anca. Saya bilang betul-betul kau lah, aduh. Itu ada Nusri Isla Ica. Kan kena juga kemarin di Ica itu. Gimana kondisinya sekarang Ica? Buku teleponnya, waktu saya di rumah sakit, saya buku teleponnya. Ini biasa aja WA. Iya. Nah saya justru tahu Bapak kena dari Ica Ji. Dan kena juga Bang Atto itu. Siap Kak. Iya. Ica sekarang bagaimana kondisinya Ica? Sudah alhamdulillah Bang. Lebih baik dia karena dia di rumahnya dia sampai dia. Dia isolasi mandiri. Wah. Siap. Tapi di kantor Ica itu kan 13 orang ya yang terpapar Ica ya. 12 dan ketua Bawaslu juga. Banyak. 13 orang di kantor Ica. Nah mungkin Ica bawa itu. Ica ya habis ketemu TB Bang, habis ketemu TB. Lagi-lagi Bahlul habis ketemu TB di Punam. Ya. Ya makanya saya bilang sama TB itu waktu meninggal bapaknya toh saya bilang jangan dibikin rame-rame TB. Dia yang pertama kena. Oh TB juga kena memang kah? Sudah dilakban bukan lagi isolasi pakai tabib. Oh dilakban dia Prof. Lakban. Mau masuk di Swissbell enggak ada tempat. Oh. Kenapa enggak dibawa ke cabang saja? Jangan. Orang lagi LK di sana. Jangan. Terus cabang di mana dia cabangnya? Goraya toh. Ada. Jangan bikin rusuh, memindai orang. Saya pertama tahu kena dari Ica telepon kena Bang Atto itu. Saya bilang kalau Atto memang bandak dulu tidak pernah berhenti di warkop beliau. Bukan Atto yang mengetik, tapi di grup yang sama dengan saya ada yang mengetik. Wah, saya ini tiap hari di warkop tidak kena aja. Saya jawab, mari berdoa kita tidak kena. Tapi jangan juga terlalu sombong. Yang kedua adalah beda imun tubuh kita ini beda-beda. Oleh karena itu jangan menjustifikasi orang lain berdasarkan diri sendiri. Nah, tapi itu grup jadi diam setelah ini atau kena. Karena ini contoh yang baik bahwa kalau Anda di warkop tidak berprotokol, wah bisa jadi masalah. Waktu itu hari kita janjian itu, Prof. Waktu kita janjian di kampus, saya bilang saya agak juga ini. Saya kan mulai agak demam juga. Terus alhamdulillah ya mungkin demam memang kayaknya pengaruh cuaca. Tapi alhamdulillah sampai hari ini enggak lah. Tapi memang sudah ke warkop lagi saya. Saya juga begitu kalau kemarin kalau demam habis minum Bodrex, saya kan Bodrex andalanku dari kecil. Kalau sudah minum Bodrex pasti
Ya salah, hilang itu demam apa semua. Tidak sampai 1 jam hilang. Tapi begitu saya minum tanggal 11-nya, demam, hilang sekejap, tiba-tiba demam lagi. Saya bilang, penyakit ini. Tidak seperti biasanya ini. Ternyata begitu, sampai di rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit dokter kasih pegang kayak itu paracetamol 4. Pokoknya kau minum pagi, siang, sore, malam. Atau setiap demam kau minum langsung. Langsung dikasih pegang paracetamol langsung banyak. Karena capek barangkali saya laporin terus. Demam kak. Diukur lagi suhu 38, 37, 37,7, 38,5, 38. Wah, saya bilang betul-betul ini banyak. Siksa betul dia. Kalau dipikir lagi itu, dibilang barangkali di sini mantap step bagi barangkali ini. Iya karena akhirnya Bapak percaya bahwa ini COVID ada ya. Harus dipercaya. Itulah. Harus dipercaya. Saya sudah lalui. Saya lalui ya. Tapi insya Allah sehat itu, Pak. Mulai kalau Bapak swab lagi nih 14 hari, insya Allah negatif gitu. Tinggal dalam penyembuhan itu. Tergantung Ica nanti, tipsnya Ica nanti. Ica sudah negatif kah? Ica itu sudah negatif nih tahu. Cuman kalau dia mau nelpon masih batuk. Ini saya mengundang Kak Sabri untuk memberi tausiah kepada kita, tapi belum ada. Saya mau minta diganti sama Ustadz Cacang. Beliau tadi menyalakan gitu handphonenya, belum bergabung kembali. Siapa ini? Ada kayaknya Ustadz Oleng dari Yayan Talu ini. Nah, nanti turun imunku kalau Oleng yang tahu sih ya. Itu ada Kagastan nih. Kagastan juga tadi ada silet nih. Iya, Kagastan monitor tadi tidak menyalakan video. Senior Kagastan. Kalau tidak, tapi ada berita baik atau Kakak Oleng juga sudah mulai belajar tentang pandangan Yusuf Kala tentang moderasi beragama. Itu sudah publis jurnalnya. Jadi Kak Ato ini harus cepat sembuh supaya bisa kembali ke disertasi. Ya. Amin. Ada itu. Kalau saya yang ceramah tausiah, kalau saya yang tausiah takziah malam ini itu bisa selemah-lemahnya iman itu. Enggak, soalnya saya ini sejak beberapa hari lalu kontak Kak Sabri, belum dia jawab tapi dia baca tapi tidak dijawab. Saya minta Kak Icang sebagai pengganti naib, belum juga ini bergabung. Tapi ada saya lihat Bang Moses itu. Bagaimana kalau Bang Moses, Bang Cacang? Contoh ya. Kak Tago monitor. Enggak nyalakan videonya, beliau mungkin lagi di jalan. Tidak di unmute. Iya, itu saya sudah klik. Ya kalau itu sebenarnya cocoknya atau yang kasih tausiah, tapi dia lagi kurang sehat. Jangan itu saja. Beliau tadi memberi sharing kepada kita untuk mengatur napasnya, beliau masih pelan-pelan. Tapi kemarin itu tidak pakai ventilator itu. Alat bantu pernapasan itu atau? Oh, enggak Jin, insyaallah. Berarti enggak sampai. Karena juga oksigen dalam tubuhku, saturasiku juga saya normal 98 ke atas. Oh, oke. Memang betul-betul saya yang menyelesaikan itu saya di penciuman, rasa, sama demam. Mencret. Nah, semua itu memang gejala COVID semua itu, mencret, penciuman, rasa,
demam, batuk. Tapi saya batuk tidak, Ji. Terutama sesak kalau paru-parunya memang sudah parah. Jadi itu yang sesak napas itu yang dikasih ventilator biasa. Tapi biasanya dikasih dulu uap di uap dulu, diuap itu untuk di dalam lendir. Yang parah ini kalau ketemu dengan penyakit asma di. Ya, itu yang bahaya. Makanya biasa orang ada penyakit bawaan itu betul-betul bahaya. Iya ya. Iya, jantung, asma, paru. Nah itu yang agak sulit karena apalagi kalau sudah ke paru yang parah. Tapi menurut Kak Cacang, yang penting masih bisa mencium bau istri. Bau istri juga tidak. Itu. Ada ketiata saja yang biasa begitu, ada bau khasnya. Hilang. Tidak ada, tidak ada mantong. Bagaimana mau mencium di sekitar di badan tas saja kita belum dapat. Biasa itu kita beol ada bau khasnya tai kita, itu tidak ada kita dapat. Tidak ada, susah. Mau cari-cari ketiata yang biasa bau-baunya apa semua. Masker saja kalau kita normal, 1 hari dipakai itu masker, 2 hari dipakai itu masker, ada pasti bau lainnya. Ini biar 1 minggu dipakai masker tidak ada bau-baunya. Memang hilang sama sekali. Hilang betul. Jadi saya tuh dari hari Jumat itu tanggal 15 sampai sekarang penciuman. Tapi lebih parah itu waktu di 1 minggu pertama sampai 2 minggu. Tidak ada montong. Biar juga minyak kayu putih apa semua tidak ada. Itu Pak Ustaz Moses sudah muncul. Iya, ini Kak Moses, kita mengundang unmute dulu sudah. Kita mengundang Kak Sabri untuk memberi tausiah ke kita, tapi karena tidak bergabung, kita minta ketum korkomnya Cek Ma. Jadi Cek Ma ini sekum korkom, saya bendumnya, ini ketumnya ini. Jadi ketumnya yang kita minta memberi kata pengantar dulu. Tapi sebelum itu kata pengantarnya ada Ustadz siapa? Oleng mungkin bisa memimpin doa dan Fatihah dulu. Ya. Siapa yang baca doa? Subhanallah. Bukan Ustaz Oleng Samsudin Raja, bukan. Ada Oleng yang lain ini. Bukan. Tapi sempurna itu kalau sudah Bang Moses yang mulai. Iya, karena dia ketua korkomnya. Iya. Cek Ma jadi ketum korkom setelahnya. Betul. Ya. Ya, kita mulai karena sudah mau jam 9 ini. Atau juga mau istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudari yang berkenan bergabung di Zoom pada hari ini. Hari ini tepat 7 hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Huzaimah Daud yang akrab kita panggil dengan panggilan akrab Cek Ma. Dan beliau meninggalkan istri dan 3 anak, dan alhamdulillah telah dimakamkan di Baru di Garongkong itu, dan sahabat-sahabat, saudara-saudara dari kita baik lintas cabang, lintas komisariat, dan juga terutama dari IAIN Alauddin waktu itu bersama-sama dengan kita di hari Selasa yang lalu di Baru. Untuk memulai takziah virtual kita pada kesempatan kali ini, saya mengundang siapa ini karena tidak aktif saya lihat Ustadz siapa Ardil Abu, Ustadz Ikra mungkin bergabung. Ustadz Ikra. Iya, ini koneksi mungkin tidak bagus sehingga itu tidak apa-apa. Mari kita sama-sama. Ustadz Agus ada?
Hai, mungkin ini apa signal ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdallin, amin ya rabbal alamin. Dan kita niatkan bacaan Fatihah tadi kita kirimkan kepada saudara kita Huzaimah Daud, dan dalam perjalanannya alhamdulillah beliau menyelesaikan kemarin ini magister hukum di UMI ya, sebelum beliau wafat. Sebagai tazkirah ya, mengingat maut dan sebagai juga watawasau bil haq ya, tadi seperti saya memohon kesediaan Ketum Korkom ya, kita waktu itu Korkom Yayan Alauddin, yang kemudian juga saudara Cema yang jadi sekumnya, dan pada akhirnya perjalanan berikutnya ini dua kandidat Muskom yang kemudian Cema memenangkannya, dan dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah, saudara Sukman Yunus dan saudara Cema berikutnya. Saya mohonkan kesediaan Kak Mustakfir untuk memberikan sedikit tausiah kita, ataupun kemudian dan nanti saya mohonkan juga Kak Agus untuk memberikan ya sepatah kata, karena yang paling senior kurasa di sini adalah justru beliau. Saya mohonkan, silakan Kak Mustakfir. Di unmute dulu Kak Tabe. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Kata yang pas untuk saya sampaikan malam ini yang pertama adalah, walaupun kita dalam suasana duka, tapi sangatlah suasana bergembira untuk ketemu dalam suasana duka dan takziah untuk saudara kita Huzaimah Daud. Hal yang paling utama, pertama saya sampaikan bahwa saudara Cema ini adalah banyak kenangan bersama dengan dia, baik sebagai mahasiswa Yayan Alauddin Makassar maupun juga sama-sama aktif di Korkom HMI Yayan Alauddin. Setelah saya jadi ketua Korkom, dia yang menggantikan saya, dan agak susah ditemukan di mana celah jeleknya ini saudara kita. Oleh karena itu kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan, semoga amalan-amalan dan kebaikannya menjadi bagian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga kesedihan itu pun juga akan kita rasakan semua, tapi pada prinsipnya saya ingin membacakan sebagai bagian dari kesadaran kita semua untuk melihatkan bahwa kalaupun kita bersedih ditinggal oleh saudara kita Huzaimah Daud, tapi tetaplah yakin bahwa itu adalah kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Saya tidak ingin mengungkapkan apa-apa yang telah dilewati bersama dengan saudara kita, tapi hal yang paling utama saya ungkapkan adalah doa kita. Semoga almarhum damai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sang lelaki yang sangat baik. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mustakfir, dan juga nanti saya mohonkan ada Ketua Cabang Pertama HMI Gua Raya Kakanda Gastan juga saya mohonkan. Tapi sebelum itu saya mohon Kak Agus terlebih dahulu. Silakan Kak Agus. Pasti dulu. Dia terus yang buatku, Pak. Ya, silakan Kak Agus. Agak jangan jabatan itu, Pak. Oh, tingkat struktural itu, Bang Moses ya. Iya. Kita ini kota Korkom, dia kota Batku, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Saya kira suasana kebatinan kita sama buat saudara-saudara kita yang ada di HMI, khususnya di Korkom UIN Alauddin, dan tentu HMI secara keseluruhan, atas kepergian saudara kita dan adik kita, khususnya bagi saya, saudara Husaima Daud. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan duka cita yang sangat dalam ditinggal seorang adik yang begitu sangat baik. Ya, saya susah menemukan celah untuk mengatakan bahwa adik kita ini adalah orang yang tidak baik. Sepanjang perjalanan saya dengan dia, terkhususnya sampai di kepengurusan Batko HMI Sulawesi terakhir, saya betul-betul penuh dengan kenangan, sebab salah satu yang sangat menonjol dari adik kita ini, saudara kita ini adalah dia adalah seorang motivator, baik bagi adik-adiknya maupun kepada senior-seniornya. Tentu tidak sedikit ide dan gagasan yang sesungguhnya sangat mewarnai proses perjalanan kepengurusan Batko di bawah kepemimpinan saya waktu itu. Termasuk ketika beberapa teman-teman yang menginisiasi bagaimana Batko HMI Sulawesi memayungi distribusi kader soal KPU waktu itu, sebenarnya jujur saya mengatakan idenya dari dia. Dan alhamdulillah itu kemudian salah satu program yang terrealisasi dan menurut saya sampai hari ini dirasakan oleh sebagian besar kawan-kawan. Saya terakhir memang berkomunikasi karena saya juga pernah ya mengalami musibah sehingga sempat terputus mungkin sekitar 4-5 bulan saya tidak berkomunikasi dengan adik kita ini, lalu kemudian beliau ternyata meninggalkan kita semua dan kita tentu berdoa insya Allah husnul khatimah. Dan sejujurnya sampai saat ini karena ya perasaan itu sangat dalam memang, dan saya sampai-sampai belum bisa menelpon istrinya sekarang. Saya beberapa kali ingin mencoba menelpon istrinya, saya belum sanggup. Ya mungkin butuh waktu dan saya kira hanya doa dari saya dan tentu dari teman-teman yang bisa mengiringi perjalanan beliau untuk pulang kepada Sang Pencipta. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak saya kira yang bisa disampaikan untuk memberikan deskripsi tentang sosok yang kita bicarakan hari ini. Tapi mungkin bagi saya cukup sampai di situ. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi yang lain. Saya kira cukup untuk saudara-saudaraku, adik-adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus yang berkenan juga turut memberikan kenangan kita terhadap almarhum, dan sejatinya Kak Agus kemarin ini karena ini suasana pandemi susah sekali orang berkumpul, tetapi justru dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, kita justru dipertemukan oleh keluarga besar kita, keluarga besar Alauddin, keluarga besar Makassar, terus ditambah dengan adik-adik, baik selama sebelum pemakaman, lalu kemudian takziah 3 malam berturut-turut, dan saya menggagas supaya kita boleh bertemu secara virtual, karena malam hari ini juga kawan-kawan ESA melakukan takziah, lalu kemudian keluarga melakukan takziah juga di panti asuhan dan sebagainya, dan sebagai soliditas kita di Makassar, saya mengundang lintas cabang untuk bergabung. Mudah-mudahan Kak Gastan juga masih bersama-sama dengan kita. Saya mohonkan kesediaan Kak Gastan. Tabe Kak Gastan. Ketua. Ya. Mungkin Kak Gastan belum bergabung kembali, tapi saya ingat sekali bersama Kak Gastan, kita panggil waktu itu Tago, jadi saya belum bisa menyebutnya Moses sebenarnya. Ya, dengan Kak Tago, saya dengan Cema, kita ke almarhum Muin Salim,
dan itu mendapatkan satu program namanya manajemen Rabbani. Ya, itulah sebenarnya cara-cara bermartabat dan yang sesungguhnya perlu dilakukan oleh HMI, bukan seperti sekarang ada di kita mengancam-ngancam mall ya atau mendemo rumah makan. Ya, itu difasilitasi oleh Kak Gastan waktu itu saya ingat saya, dan akhirnya kita menjadikan rumah rektor itu ya tempat makan siang selalu. Jadi kalau makan siang ya saya ditarik tangan saya oleh Cik Ma untuk belok kiri ke rumah rektor itu. Ya. Kak Gastan belum, tapi masih ada Kak Cacang. Silakan Kak Cacang, mohon berkenan. Iya, dia mute dulu Kak Cacang, KB. Ya. Halo. Ya, silakan Kak Cacang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afu. Ya, saya cukup banyak kenangan dengan saudara kita Cik Ma ini, dan alhamdulillah ketika informasi kepulangannya di hari pertama, hari Senin lalu itu, saya menelpon, saya justru dapat informasi dari Jakarta, teman mantan anggota KPU baru yang sekarang KPU Provinsi, saudari Upi. Akhirnya saya konfirmasi sama Rahmi istrinya, dan ternyata benar dia sampai di pengadilan dan menjelang proses evakuasi menuju ke rumahnya. Ya, malam itu juga saya turun, alhamdulillah Pak Prof juga ikut dan beberapa teman. Hari ketiga juga datang. Terakhir tadi saya singgah sebelum sampai di Pare, saya sejenak singgah di rumah almarhum dan saya ketemu anaknya. Saya lihat Rahminya tidur, jadi saya bilang tidak usah diganggu. Ya, saya menitipkan ada titipan dari saudara Fajar Rahmat Zulkarnain, akhirnya saya letakkan tadi. Saya lanjut ke Parepare. Tapi menurut saya memang saudara Cik Ma ini cukup fenomenal ya. Dan solidaritasnya saya kira sangat luar biasa. Saya cukup dalam satu rumah, di rumah saudara asing, dan memang kenangannya cukup banyak. Cukup shock juga sebenarnya mendengar saudara Husaima ini meninggal, tapi ya saya kira Allah lebih sayang dari kita semua, dan saya yakin saya sampaikan sama istrinya, bersyukur saudara Cik Ma meninggal, ya boleh dikatakan mungkin husnul khatimah, karena dia menyadari betul dirinya akan meninggal, dan itu disampaikan kepada istri dan anak-anaknya pada malam Senin yang lalu. Jadi saya sampaikan sama Rahmi, ini luar biasa, mungkin karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama seperti Cik Ma, dan pada akhirnya malam itu dia bangun salat tahajud, dia berpuasa sunnah hari Senin, dan setelah saya diskusi-diskusi, cerita-cerita dengan saudara Ucu, ketua pengadilan, sepertinya Husaima meninggal ini sebelum berbuka puasa. Ya, kita doakanlah yang terbaik buat beliau, dan alhamdulillah program baca Quran juga sudah memasuki hatam keempat ini. Kita berdoa yang terbaik untuk saudara Husaima Daud, karena pada akhirnya semua kita juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cuma ingin menitip pesan kepada kita semua bahwa di setiap waktu, di salat 5 waktu kita,
paling tidak mengirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ada Sukman, ada siapa, ada Cekma, ada yang lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Kalau soal kenangan cukup banyak, saya kira luar biasa. Agak sulit saya untuk menceritakan semuanya, tapi saya kira sosok Husaimah ini adalah teman dan sahabat yang luar biasa. Saya kira itu aja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kak Baso Konet Tanto. Kak Baso, mudah-mudahan monitor Kak Baso. Ya, ada Kak Gastan juga sudah duduk di depan kameranya itu. Kak Gastan, tadi kami mohon untuk memberikan sepatah kata sekaligus juga menjadi pengingat kepada kita semua, karena sebagaimana sudah berturut-turut tadi disampaikan, pada saatnya kita ini semua juga akan menuju ke sana. Ya, mohon kesediaan Kak Gastan. Silakan Kak Gastan. Malam Ketua. Bapak Vidya. Mantap. Itu yang panggilan. Mana dia? Unmute. Dia terlalu serius. Silakan Kak Gastan dia mute. Nih. Ada Mesiano juga di sini jadi pendengar. Ada Mesiano dong. Bukan. Gastan juga lagi proses Zoom kayaknya ini, lagi belajar. Gastan, unmute. Ya, sebelum Kak Gastan, Kak Baso, mohon Kak Baso memberikan sedikit sepatah kata kepada kita semua. Dengan hormat disilakan Kak Baso. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki. Pak penceramah adalah kebenaranku. Bos-bos semua ini ada di sini. Siap Kak. Jadi terkait dengan berpulangnya saudara kita Cema, saya punya kenangan waktu saya ke Baru tahun kalau nggak salah 2009. Itu terakhir saya ketemu dengan almarhum. Ya namanya sesama kader, silaturahmi itu berjalan bagus. Kemudian interaksi di HMI juga ya masih dapat lah dan masih sangat akrab. Yang jelas saya mengatakan bahwa beliau orang baik dan senyumnya enak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga almarhum husnul khatimah. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekas keturunan Baru. Di-unmute ke Prof. Kak Gastan, unmute. Harus dikasih tahu Vidya dulu ini, unmute-nya bagaimana. Ya, terima kasih Kak Baso. Berturut-turut Kak Mustadir, Kak Cacang, dan Kak Agus juga, terakhir Kak Baso. Sangat lengkap rasanya kalau Kak Gastan juga turut menyuarakan. Ya, silakan Kak Gastan. Harus dong. Ya, turut bergabung. Silakan. Unmute dulu dong. Unmute, tindis dulu Kak. Tindis dulu, ada yang gambar gambar speaker. Ya. Oke, silakan Kak Gastan. Terima kasih semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Ketua. Biasa, tambah panjang janggut ini, janggut. Ketua, gimana kabar Ketua? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Bos Cacang, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Ketum. Di mana ini posisi?
Saya lagi di Parepare nih, lagi di Parepare. Oh, Tadi iya. saya sempat singgah di rumah Cema. Sebelum ke Parepare. Iya, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu kalem ketua, yang keras-keras dikit. Memang Moses ini luar biasa ya. Saya kesempatan bicara ini atau digoda terus dulu ya. Lanjut. Jadi yang pertama tentu kita semua mengucapkan duka. Kita atas kepulangan saudara kita, adinda kita, Saiman Daud. Kita semua sama mengenalnya, baik masa dalam keadaan suka maupun duka. Ya, kita berdoa semoga almarhum senantiasa mendapatkan limpahan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga husnul khatim. Amin. Amin. Kalau kita mengingat saudara kita yang satu ini, ya jadi kemarin itu ketika saya dapat informasi setelah selesai sholat isya, begitu saya buka berita duka ini, saya tidak percaya pertama. Karena ketika itu video yang dikirim, hampir saya tidak percaya bahwa itu Usaimah Daud. Tetapi teman-teman meyakinkan bahwa itu Usaimah. Jadi begitu saya mengetahui itu ya shock juga, karena teringat dengan saudara kita yang satu lagi yang sebelumnya sudah meninggalkan kita semua, Adinda Sukman. Ya, kita sama-sama menginginkan doa pula buat mereka semua. Jadi kalau kita mengingat kenangan dan duka bersama mereka semua ya, kita masing-masing tahulah, masing-masing ada suka dukanya bersama dia. Dan setahu saya Dinda Usaimah ini itu masa transisi ketika itu ya. Ketika itu dibentuknya HMI Cabang Raya. Kalau tidak salah dia yang jadi ketua Korkom. Nah, masih kacang. Bukan. Cocok betul itu. Dia yang kota Korkom pada saat pembentukan Gua Raya pertama. Kota Korkom dia. Dia kota Korkom. Cema. Ya, Usaimah. Dia kota Korkom. Setelah Cema. Setelah saudara Moses. Almarhum. Iya. Almarhum. Jangan kau berkelahi. Jadi banyaklah duka yang kita alami bersama Dinda Usaimah Daud ini. Dan terakhir memang saya pernah berkomunikasi sama dia ketika saya saat itu ada di Jakarta bersama saudara Agus. Itu terakhir saya komunikasi dengan dia. Dan setelah itu tidak ada informasi sampai berita kematian. Jadi kita harap bahwa ini sedih ini karena banyaklah hal yang sangat mendalam atas dia semasa masih kuliah, sama-sama masih di HMI. Jadi menang beliau banyak manis buat kita semua. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Saya hanya berharap bahwa silaturahmi ini bisa jalan terus meskipun kita sudah berbeda tempat, sama terus, dan sudah berbeda pekerjaan masing-masing sudah beda juga. Insya Allah karena sudah zaman digital ini kita masih bisa komunikasi. Jadi harapannya ya kita ini sudah senior semua. Ya kita harap juga yang sudah jauh ini masih bisa membimbing adik-adik lah, ya masih jauh, apalagi yang masih dekat-dekat yang di Makassar ini. Ya, terutama ini Prof Ismail ini, saya lihat sangat antusiasme
mendukung adik-adik, apalagi dalam rangka pembangunan sekretariat ini bersama Jamaris, ya, bersama Saudara Moses. Ya, semoga itu bisa terlaksana dengan cepat gitu ya. Insyaallah kita semua berusaha mendukungnya gitu ya, dengan keberadaan HMI Cabang Buaraya nanti. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih. Kembalikan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gastan, dan beliau tidak hanya menitipkan pesan kepada kita untuk tetap soliditas kita, tapi juga bagaimana kita cabang Buaraya ini mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan organisasi, diantaranya adalah sekretariat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini melalui kita semua bisa segera terwujud, dan rencana awal kita menunggu informasi dari Denmangung bahwa kita akan launching di pembukaan LK2. Mudah-mudahan itu segera terwujud. Jika berkenan, saya mengundang Kak Hamdan. Ya, Kak Hamdan juga bertemu dalam banyak hal dengan almarhum Cik Ma, bertemu di ESA, ya. Juga tentu bersama-sama dengan kita, karena waktu itu masih sedikit komisariat, masih sedikit prodi, jadi kita masih sering bertemu lintas fakultas sekorkom Yayen Alauddin. Saya mohonkan Kak Hamdan, silakan Kak Hamdan. Ya, terima kasih. Bagus dikedengaran suaraku ke sini nih. Kedengaran Kak Hamdan, apa kabar? Jernih. Kalau kita Bang, asal vokal langsung itu. Bagus-bagus. Bagaimana kabar? Sumbar. Iya, gelap sekali kamar ini, ndak mendukung ini ya. Ya. Lagi di apa? Di penginapan begitu. Suaranya yang bagus. Suaranya yang penting. Iya, sekira kita semua ya merasakan duka yang sangat dalam begitu, dan susah untuk diungkapkan seperti apa duka kita ini. Karena hampir semua saya kira merasa tidak percaya kabar tentang kepergian Dinda kita ini yang sangat baik, dan hampir dalam waktu yang jangka lama. Saya kira saya pribadi masih sampai berapa jam begitu masih hampir tidak percaya, bilang Cima sudah meninggal. Dan di grup itu ada grup kami ini di angkatan 91 sudah mulai diedarkan videonya duka itu waktu malam jam berapa itu, sekitar jam 9. Saya bilang tidak usah diputarkan itu videonya itu, karena nggak usah diposting, karena saya sendiri tidak sanggup untuk melihat itu. Jadi untuk mengatasi hal itu saya cepat-cepat pergi tidur dan tidak mau dulu membaca semua berita macam-macam. Nantilah besok pagi baru saya bisa bangun baik-baik dan membuka-buka ulang itu berita-berita semua di WA. Saya tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu, tapi saya berusaha untuk kuat melawannya. Dan dengan cara pergi tidur, saya tidak bisa menonton macam-macam, membaca macam-macam. Hanya sejenak saya lihat betul-betul memang sudah meninggal, karena sudah ada yang kirim video di situ, masih di kantor gambarnya, dan orang menangis itu saya sudah tidak bisa lagi. Dan lebih itu istrinya itu Kak Rahmi itu. Iya. Yang menangis. Dan saya tidak bisa lagi, dan lebih saya pergi tidur untuk mencoba menenangkan perasaan, karena saya tidak percaya. Dengan Cik Ma ini sangat banyak kenangan, saya kira. Saya bertemu di HMI, kemudian di ESA, dia masuk di ESA sama-sama Amir Al-Bekuni, sama Samsir, sama Hania, macam-macam. Dan di ESA situlah dia menemukan jodohnya semua, Amir Al-Bekuni. Diperjelas di mana di sini? Karena ini urusan jodoh-jodoh ini agak berat-berat ini disebut. Ya, kemudian juga dia juga masuk di bersama Samsir cuma Moses saja yang tidak jadi kehamdannya. Cuma Moses yang tidak jadi.
Tidak, ini kan niatnya seperti itu. Siapa lagi Muji ya? Muji juga begitu. Masuk di ESA itu tujuannya katanya pengakuan mereka dulu, testimoni mereka untuk mencari jodoh. Haji, ini dulu. Kemudian di Mapala juga dia sama Samsir masuk Mapala. Jadi banyak tempat, banyak momen yang membuat saya selalu bertemu sama Cik Ma ini. Bahkan dia selalu ke kamar kalau untuk mencari waktu istirahat dulu. Ke kamar kos saya juga istirahat. Yang saya paling susah lupa itu kenangan saya waktu baksos ke Nurdin Halim. Baksos ke kampungnya kan Nurdin Halim. Di Bantai ya. Karena dia membantu pekerjaan membantu pekerjaan saya mengkaligrafi masjid itu. Jadi kita pulang sampai tengah malam kadang sama-sama ditelusuri bukit-bukit gunung-gunung itu karena berapa gunung dilewati untuk sampai ke masjid itu. Dan pulang kembali biasa sudah berkabut tuh jam 3 subuh pulang dari masjid pulang ke rumahnya Kak Nurdin itu dengan cuaca dingin sama-sama kita. Yang mana pemindah? Kemudian juga mana ya kenangan sama Cik Ma ini yang susah. Sebenarnya banyak sekali nih, tapi yang saya paling ingat itu di Bantaeng itu karena kita sama-sama pergi dan dia membantu saya menulis kaligrafi. Dia bilang, Kamdan, saya ini masuk di UKM seni tidak punya apa-apa kecuali hanya untuk memang karena banyak cewek di situ, banyak yang diodok-odok. Saya punya kentut saja fals. Apa yang saya andalkan masuk di Sanggar Seni. Tapi dia punya bakat untuk kaligrafi, jadi itu yang diandalkan untuk masuk. Dia masuklah di bidang itu, lukis dan kaligrafi. Dan ya mereka bertahan di situ. Hania macam-macam, siapa lagi. Dan mereka lulus jadi anggota, tapi tidak aktif setelah itu. Saya main ini betul-betul, saya tidak pernah lihat dia marah. Pengalaman kedua, waktu Dinda Cacang ini mau maju jadi bupati kan? Itu sama dengan betul. Ini sama. Di situ lama itu sampai selesai acara sama Sri Batu. Itu yang satu rumah di lantai 3. Lantai 3 ya, penghuni lantai 3. Di lantai 3 rumah. Ya. Ini itu kenangan yang paling lama saya kira saya berdua Cik Ma karena berapa bulan itu ya? 6 bulan senior, 6 bulan. Iya, itu yang paling lama kita bersama itu sama Cik Ma. Yang terakhir setelah itu kan dia sibuk lagi di KPU macam-macam. Setelah KPU dia sibuk lagi di pendaftaran hakim dan sudah lulus hakim dia pergi kemana-mana, ditugaskan ke berbagai daerah. Jadi ya sudah memang agak sulit bertemu sampai dia jadi hakim sulit. Dan terakhir saya bertemu pengkaderan Gapembar. Saya diundang jadi pemateri anak-anak Gapembar di Baru, dari Pindrang saya ke Baru dan dia ada di sana. Dia sudah jadi hakim sementara di Belopa waktu itu sebelum pindah ke Baru. Dan itu yang kalau saya ingat-ingat untuk suatu momen yang pertemuan ya di situ yang terakhir saya ketemu Cik Ma ini. Saya kira tidak ada orang yang tidak mengatakan dia ya anak ini adik kita ini Cik Ma tidak baik. Saya kira, tapi saya bangga sekali dengan Cik Ma ini karena orangnya sangat lembut tetapi tegas. Kalau ada sesuatu yang harus dilaksanakan, dia laksanakan dengan baik tugasnya itu. Apalagi waktu kalau demo itu ya, betul-betul dia tegas. Kalau tugasnya seperti itu dia pasang. Dia yang hampir membakar rumahnya di Bohar itu. Dia termasuk yang hampir membakar kita di Panwas pada saat. Iya. Dia orangnya lembut, murah senyum, murah tertawa terus, tapi kalau dalam hal tertentu tegas. Itu yang suka sekali Cik Ma ini. Orang tidak menjadi takut sama dia, tapi ketika harus tegas dia betul tegas dan betul-betul dia bertanggung jawab untuk tugasnya. Saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Dinda Prof. Mail. Terima kasih. Terima kasih Kak Hamdan telah juga memberikan
tambahan testimoni dan juga adalah tadi kita selama sepekan ini aktif berkomunikasi dengan Rahmi, ya kadang-kadang juga dipanggil Rambo, ya. Jadi memang pasangan yang supel dua-duanya ya. Husaima kita tidak pernah panggil namanya, tapi justru panggil Cema, dan begitu pula Rahmi kita tidak pernah panggil Rahmi, justru kadang-kadang dipanggil Rambo dan sebagainya, karena memang kita sangat dekat dengan dua orang ini. Lalu iya, selama janur kuning, kata Gaston dulu itu. Selama janur kuning masih berkibar, yakinlah. Itu Cema yang berhasil mendapatkan di kampus kita. Kita ini yang tidak ada di kampus bisa dapat, akhirnya cari di tempat lain, di luar. Termasuk Agus harus ke Jawa Barat untuk sampai mendapatkannya. Ke Pindrang. Dan kalau Kak Agus memang selalu mengkader. Setelah Kak Agus melakukan penetrasi di Jawa Barat, itu kemudian junior-junior pada berkumpul semua di Jawa Barat, itu bisa jadi satu kursi itu. Apakah kursi DPRD atau DPR RI itu? Dinda. Iya, Kak. Boleh sedikit tambahan tentang Cema ini? Silakan Kak, silakan. Biar menjadi motivasi ya buat kita dan mungkin ada hal yang sangat tidak bisa saya lupakan itu dalam proses perjalanan kita ini, baik di kampus maupun di HMI. Ini anak, sesulit apapun masalah yang kita sampaikan ke dia, itu selalu pasti ada ide. Dia pasti ada ide, memberikan solusi jalan keluar. Itu yang susah ditemukan itu. Dan yang paling hebat lagi, memang optimismenya almarhum itu luar biasa. Itu orang yang serumit apapun, sepelik apapun persoalan, kalau itu sampai ke dia, istilahnya gampang gitu, senior. Itu yang susah kita temukan itu, adik kita itu. Dan dalam banyak hal saya mengalami itu. Dalam banyak hal ketika kita menghadapi masa-masa sulit, entah menghadapi satu kegiatan besar atau bagaimana, dia selalu hadir dan memang tidak jarang memberikan jalan keluar, dan dia bisa eksekusi sendiri. Itu yang luar biasa dari adik kita ini, luar biasa, dahsyat, Dinda. Sekian. Dan termasuk jalan keluarnya itu yang kita tidak pernah pikirkan, Kak Gus, ya. Betul sekali, luar biasa. Jadi kita semua sudah buntu, Cema punya jalan keluar yang kita tidak pikirkan dan justru lebih soft. Ya. Betul, itu yang tidak bisa saya lupa dari almarhum, sosok almarhum itu luar biasa. Termasuk itu, Kak, terakhir ketika saya saja yang tidak bisa berkelahi sudah mau mengambil keputusan berkelahi, justru Cema yang punya karate justru memberikan jalan keluar dan ini kita berdamai. Nah, itu Dinda, coba kita bayangkan perjalanan hidupnya ya. Dia mengawali karir, kita tidak bicara HMI-nya lagi, dia mengawali karir sebagai ketua KPU. Lalu kemudian dia menjadi caleg. Tidak jadi, lalu kemudian dia jadi hakim. Sesuatu yang sangat tabu dan jarang orang bisa melalui proses yang berliku begitu, seorang KPU, kemudian seorang politisi, tiba-tiba dia jadi hakim. Mungkin kalau ukuran di Indonesia ini sangat langka ini, Dinda. Seorang politisi bisa lolos jadi hakim. Itu gambaran bahwa memang anak ini bagi dia ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Dia bisa lewati itu, dan Adinda Ucu itu bisa memberikan testimoni soal itu, saya kira. Mantan ketua cabang yang hari ini sudah jadi kepala pengadilan di Baru. Iya, Ucu memberikan beberapa pengantar, Kak, dan termasuk melepas penyerahan jenazah dari IKHI itu, Ikatan Hakim Indonesia, dan justru kemudian banyak hal yang di akhir-akhir hidupnya beliau ini justru memprakarsai pembangunan masjid, lalu kemudian selama 3 bulan berturut-turut itu justru aktif di Kurir Langit, ya, berjamaah dan sebagainya. Jadi kalau pesannya Kak Kama itu terakhir waktu takziah adalah justru
kita ini mudah-mudahan juga diberikan kemampuan seperti almarhum Cek Ma bisa melihat tanda-tanda akan datangnya maut, dan di situ justru memberi pesan, menyelesaikan hutangnya, sangkut pautnya dengan manusia dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita pelajari, dan kemudian di hari terakhirnya justru berpuasa, Kak. Jadi aktif sekali puasa Senin Kamis. Jadi Ucuk menyambut kita sejak sebelum malam pertama itu, dan justru kemudian sebagai saudara, sebagai atasan, sebagai kolega, inilah kemudian yang ingin saya pesankan ke adik-adik. Jangan suka berkelahi di kampus, karena kita pada masa yang akan datang juga akan bertemu. Ya, adik-adik kita ini sekarang suka sekali berkelahi, seolah-olah tidak mau ketemu lagi di masa yang akan datang. Ya. Padahal itu hanya proses saja ya. Proses kan. Ya, dan siapa yang akan baku panggil, siapa yang akan saling menjabat tangan di masa depan kalau bukan kita-kita semua. Ya, kita tidak membayangkan dulu kita bersama-sama di Manuruki dan sebagainya, yang alhamdulillah kemudian ketika kita ke Jakarta ketemu juga Kak Agus, ya. Dan saya karena ini adik-adik lagi kepengurusan ganda, saya bilang kalau kalian kepengurusan ganda dan bisa dapat dolar, boleh. Yang penting adalah bagi-bagi dolarnya. Saya itu tidak dipukul oleh Musta karena saya bagi-bagi dolarnya. Mau demam, Kak. Ya. Jadi saya kira adalah soliditas yang perlu kita lakukan. Kakanda, saudara-saudari, sudah 9:30 dan saya kira kita sudah mengundang semuanya untuk turut memberikan suara, dan juga ini masih ada satu. Saya menyambut Selesur Malebita, Saudara Aca. Perlu memberikan suara juga ini terkait dengan pertemuan kita malam hari ini. Disilahkan. Buat tim paru ya, buat tim paru. Ada Mika? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selasuraku melebihi Sohibul Hajat Prof. Ismail Suardi Weke. Saya mengajak untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara kita Husaima Daud. Al-Fatihah. Amin. Saya sedikit testimoni buat almarhum. Betul apa yang disampaikan Kak Agus itu, selain sedikit aktivis yang bisa mengikuti, konsistensi dia untuk menerima kita, bersilaturahmi dengan kita itu tanpa jarak sekalipun. Baik di KPU maupun pada saat jadi politisi, bahkan jadi hakim. Sempat menitip terakhir sama saya itu Jalan Kota sebelum ke Jakarta. Pada saat itu beliau sedang ada pertemuan hakim seluruh Indonesia yang dipusatkan di Makassar. Saya mendampingi salah satu hakim agung. Ini satu untuk hakim agung, satunya buat Pak Aca. Barakallah. Yang kedua, pada saat beliau menjadi pengurusnya Kak Agus, salah satu, mohon maaf, teman-teman dari Gua Raya yang bisa kemana-mana itu adalah Cek Ma. Mungkin karena persoalan beliau dari organisasi daerah juga latar belakang seperti saya, sama dengan Kak Moses, sama Ato. Artinya nyaris tidak ada sekat, termasuk konflik-konflik kedaerahan itu bisa kita selesaikan semuanya. Beliau salah satu tokoh Gapembar di zamannya. Selain aktivis HMI juga aktivis dari organisasi daerah. Dan belum pernah sekalipun saya dapatkan celah. Bahkan konflik bersama, baik sama angkatan maupun di atas beliau. Nyaris tidak pernah ada celah-celah, sedikit cerita terkait masalah beliau. Ada dua anak Gapembar, anak baru. Beliau satu dan satunya adalah Abu. Mungkin karena banyak belajar daripada almarhum Kamalkan. Ya, cara berinteraksi yang baik dan nyaris tidak ada batas. Hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk saudara kita, Cek Ma. Saya langsung kayak tersinta mendengar dan saya mengabarkan di grup, Syahid ini saudara kita. Sementara bekerja menurut ajaran orang tua dan menurut hadis ya Ustaz ya. Kalau sementara
belajar sementara bekerja, nali supaya sena sahid itu masuk dalam ukurannya ya. Bagaimana itu, Prof? Iya, bahkan masih map puasa. Map puasa topi. Iya, map puasa topi. Alhamdulillah. Mega tolo maceri zaman dan itu sedikit sekali aktivis HMI yang mampu sesuai dengan testimoni tadi Kak Agus itu butuh waktu 50 tahun untuk melahirkan cema-cema berikutnya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan testimoni. Dan melalui forum ini izinkan saya untuk Kak Moses turut berduka cita untuk almarhum orang mertua. Oh iya, hampir lupa. Terima kasih. Saya sedikit menunggangi forum ini. Kalau bukan karena Prof. Ismail Suardioke agak susah ditemui Kakak Moses. Apalagi menggabungkan Kak Moses sama Kak Agus. Ini agak susah. Saya akan capture ini. Saya akan capture dan saya akan kirim ke grup. Tidak perlu kita sembunyikan perlu sidang. Dan ini Hussein Mandaud yang mempersatukan kita semuanya. Amin. Dan Kak Cacang, jangan cuma minum kopi sendiri, Kak. Segera masuk Jakarta. Kak Cacang jangan cuma minum kopi sendiri. Makan terus juga ada kerja. Ini juga Kak Gaston. Bukan hanya minum kopi, makan terus. Seolah tidak ada minum Kak Gaston aja, seolah tidak ada minum rapeku sama tidak ada lagi perintahnya. Saya tidak tahu kalau kongres besok. Terakhir kita ketemu di Kongres Ambon. Agak dekat lagi kongres kalau begini, kalau ketemu Kak Gaston. Itu Bupati Maros, kurangi sedikit makan bela, perut. Kakak Baskonta, salam hormat senior. Kak Pedar, Kak Harun, besok kita ketemu di DPR Kak Harun. Ada Pedar ya? Ada. Kak Pedar. Adinda Koni cukup menyimak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Profesor Ismail Suardioke. Bila itu lagi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selesur Malubita buat tim Jaji nih. Ya, sudah bergabung juga Kak Harun. Mohon Kak Harun memberikan sedikit suara. Ya, sebab ini juga beliau ketika Ya, sebentar ditutup oleh Kak Icang dan juga sebelum Kak Icang ada Pak Mudin juga. Ya, silakan Kak Harun dulu, silakan. Moderator nggak usah buru-buru. Enggak Ji, tetap. Ada Kak Icang. Kak Icang, tausiah dari Kak Icang dulu. Oh, Kak Icang dulu, ya. Ini Kak Ihsan, alhamdulillah terima kasih Kak Ihsan sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Tadi sebelum Kak Ihsan bergabung, bahkan tausiahnya kita mohon Mustakfir yang untuk menyampaikan supaya semakin tambah lengkap. Akan sangat bagus kalau Kak Ihsan juga menambahkan. Mohon kesediaannya, disilahkan Kak Ihsan. Tabe. Lagi cari posisi. Baik. Kelihatan ya? Iya Kak, kedengaran, kelihatan juga. Terima kasih. Lanjut Kak. Saya kira sudah selesai tadi, jadi saya santai-santai saja main sebenarnya. Makanya saya lihat pakaiannya Agus, saya bilang berarti dia sudah mewakili tadi karena Agus. Saya lihat dari pakaiannya, saya bilang tidak mungkin Gaston yang kasih tausiah karena pakai baju kaos. Jangan lihat simbol lah Bang. Jangan terpengaruh sama simbol. Bang Agus ngamuk. Dia mantan ketua Korkom. Baik. Saya kira tidak tepat ya. Saya memberi tausiah ini para penceramah NDP ini. Saya senang mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya kira ini adalah ayat yang populer di kalangan aktivis untuk mengingat
yang mungkin tadi saya tidak dengar, tapi untuk kemudian kita mengingat kematian, tentu saja itu berkaitan erat dengan bagaimana kita kemudian mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu yang begitu tiba-tiba. Ya, kita tidak tahu kapan dan di mana. Karena itu kata Buya Hamka ketika mencoba memberikan penjelasan tentang ayat ini, wahai orang-orang yang bertakwa, orang beriman bertakwalah kepada Allah dan lihatlah pada diri kalian apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari esok. Nah, hari esok seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Nur misalnya bahwa esok itu bisa bermakna esok itu besok. Kalau ini malam, besoknya ya boleh artinya itu besok. Besok itu juga bisa berarti ketika kita kemudian menghadapi situasi baru, itu juga bisa besok. Atau besok itu kemudian ketika kita wafat secara personal, yang kita kenal sebagai kiamat sagir ya. Jadi kiamat kecil itu adalah wafatnya person-person. Atau besok itu bisa juga bermakna hari akhirat seperti yang termaktub dalam ayat yang saya bacakan. Karena itu menghadapi hari esok tidak ada yang perlu kita miliki, kata Buya Hamka. Paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal yang perlu kita siapkan agar dia menjadi penciri kita, menjadi sifat kita, menjadi sikap kita dalam kehidupan ini. Yang pertama kata beliau, seorang hamba yang bertakwa itu harus punya sifat atau sikap muakkadah. Muakkadah ini akar katanya seakar kata dengan kata akidah, artinya kokoh kuat. Artinya apa? Bahwa seorang muslim itu mesti tertanam dalam dirinya tauhid yang kuat, tauhid yang kokoh. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh ada lagi dalam ingatan kita, pikiran kita, interpretasi kita, tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh ada sesembahan, tidak boleh ada yang mendominasi kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin maknanya la ilaha illallah itu. Bahwa kita harus punya sifat muakkadah. Apapun yang terjadi, maka kekokohan tauhid ini penting untuk kita tetap ada dalam diri kita. Yang kedua, muhasabah. Ini bahasa yang sering muncul di grup-grup kita ya. Mungkin ketika kita berhaim juga, ketika itu belum ada WA dan sebagainya, tetapi itu kemudian menjadi bagian kajian kita untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Muhasabah ini berasal kata dari hasibun, artinya berharap. Tentu saja yang diharapkan oleh seorang muslim itu adalah harapan paling tinggi seorang mukmin itu bertemu dengan Tuhan. Dalam konsepsi teologi ada yang disebut dengan ru'yatullah, melihat Tuhan. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin kita melihat Tuhan secara kasat mata, tapi Asy'ariyah itu kemudian mengatakan kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya sangat mungkin dan pasti. Karena itu muhasabah ini kemudian oleh para sufi di bawah karena dia adalah pengharapan. Pengharapan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan dalam sebuah ulasan ulama. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa bukan karena kita beramal soleh kita masuk surga. Bukan karena kita melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang, berbuat baik. Bukan karena itu. Tetapi intinya sebenarnya adalah apa yang kita lakukan itu. Kalau diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka keridhaan Allah itulah yang membuat kita masuk surga sebenarnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya ada Fathur Rabbani ya, itu kitab Tazkiyatun Nafs dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Jadi muhasabah. Rasul juga pernah mengingatkan bahwa penting ini muhasabah atau menghisap diri, menghitung-hitung diri. Apa sebenarnya yang kita sudah lakukan untuk kemudian menghadapi hari esok itu. Esok yang dekat ketika kita wafat secara personal, atau esok yang disebut dengan hari kiamat itu, atau hari kemudian. Maka Nabi kemudian pernah mengingatkan bahwa penting orang bermuhasabah. Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jadi hisab-hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu, introspeksilah dirimu, kira-kira seperti itu. Sebelum kamu diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu pertanyaannya kembali kepada diri kita. Karena kita yang paling ketahui seperti apa diri kita, seperti apa posisi kita, apa yang kita lakukan, diri kita inilah yang paling tahu. Saya biasa mengatakan kepada adik-adik di cabang Kendari ini, ketika saya berikan pengajian sekilas begitu ya, bahwa sebenarnya kita manusia ini CCTV Tuhan itu adalah anggota tubuh kita. Saya mengatakan seperti itu. Ini kan kemudian ditegaskan dalam surah Yasin ya, ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut mereka kami kunci, kata Tuhan. Dan tangan mereka, kaki mereka yang akan bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ada satu tafsir yang saya senang membacanya, yaitu tafsir Al-Munir, karangan dari Allahyarham Profesor Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa tafsir dari beliau itu bahwa meskipun dalam ayat itu hanya menyebutkan tangan dan kaki, tetapi sebenarnya dua kata itu mewakili seluruhnya kecuali mulut yang akan bersaksi nanti. Meskipun hanya menyebutkan tangan dan kaki, tetapi sebenarnya kata beliau, yang dimaksud itu adalah seluruh anggota tubuh kita yang kemudian akan menjadi saksi selain mulut, karena mulut hari itu dikunci. Secara terlihat ya dikunci. Karena itu yang saya sebut kepada adik-adik itu bahwa itu CCTV Tuhan dan itu tidak boleh bohong. Kenapa? Karena dia melakukan. Beda kemudian kalau kita menghadirkan saksi-saksi di dunia ini, karena yang hadir itu hanya menyaksikan, bukan dia melakukan, tetapi anggota tubuh kita ini yang menyaksikan, yang melakukan, sehingga dia adalah saksi yang sangat valid begitu ya, saksi yang sangat kuat begitu. Itu muhasabah. Jadi sering-sering kita bermuhasabah. Dan pada diri kita, apakah yang saya lakukan ini itu lebih baik dari tahun kemarin atau tidak, dari hari kemarin atau tidak, dari jam sebelumnya atau tidak, kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, murakkabah. Murakkabah ini dari kata rakib, artinya yang maha mengawasi. Yang seangkatan dengan kita-kita ini, tentu saja di masa Orde Baru, itu pernah ada programnya Pak Soeharto, Pak Presiden, Allahyarham, itu bikin program pengawasan melekat. Tetapi kan yang mengawasi itu orang juga, kira-kira seperti itu. Apa maksudnya itu murakkabah? Murakkabah itu sebenarnya kalau menurut penjelasan Buya Hamka, murakkabah itu adalah seluruh aktivitas kita ini, apapun yang kita lakukan, pikiran kita, hati kita yang terbetik dalam hati kita, harus kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhati-hati dalam bertindak, berucap. Itu maksudnya murakkabah. Jadi kita mencoba untuk kemudian selalu bersikap berhati-hati, ya, berhati-hati untuk kemudian kita tidak terjerumus kepada hal yang buruk. Itu murakkabah. Murakkabah ini kemudian akan melahirkan muharrabah. Ya.
untuk kemudian dekat dengan Tuhan, karena kita selalu merasa diawasi, dan karena itu kita kemudian berhati-hati dalam bertindak atau berucap. Karena ada hadis Nabi juga yang mengingatkan itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau lebih bagus diam. Itu murakabah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ya, itu ada mujahadah. Ini dari kata jahadun, jahada artinya bersungguh-sungguh. Jadi ini saya kira apa yang dilakukan oleh adinda kita, Allahu yarham Husaimah Daud, ya, itu adalah bagian dari mujahadah. Beliau ini, adik kita ini berjihad. Berjihad yang dalam bahasanya Aceh tadi itu syahid. Syahid. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berjihad itulah kemudian dia bisa masuk dalam kategori syahid. Siapa orang berjihad itu? Orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah. Orang yang bersungguh-sungguh menolong orang. Orang yang bersungguh-sungguh untuk memudahkan orang. Itu mujahadah. Jadi jihad itu sebenarnya arti kata aslinya adalah kesungguhan orang untuk melakukan sesuatu sebenarnya tanpa pamrih. Dan adik kita ini seperti yang diceritakan oleh Ucu begitu ya, yang saya dengar yang saya baca di grup dan teman-teman lain yang berbicara tentang itu, Ismail juga tadi menyinggung tentang itu, bahwa bahkan dia punya tradisi mungkin 2 tahun belakangan ini dia punya tradisi Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis. Itu bagian dari jihad sebenarnya. Bukan hanya kemudian pekerjaannya kita lihat itu jihad, bukan. Ketika dia menjalankan ajaran agamanya secara konsisten, yang kita sebut dengan istiqomah, itu juga jihad. Dan kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, kata Buya Hamka, maka itu adalah syahid. Cuma dalam tradisi orang Indonesia, kita belum terbiasa kemudian menguburkan orang itu tanpa harus dimandikan. Karena kita, yang bayangan kita syahid itu adalah mati di medan perang, berlumuran darah, tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Padahal kata Buya Hamka, orang-orang yang berjihad seperti itu, orang yang melaksanakan pekerjaannya dengan keikhlasan yang luar biasa, dengan bersungguh-sungguh, kalau dia lakukan itu dan dia wafat dalam keadaan itu, biar tidak dimandikan sebenarnya. Tapi karena itu akan menjadi kontroversi, saya kira, karena tidak terbiasa di Indonesia. Karena itu marilah kita mencoba menginternalisasi diri kita, dalam diri kita 4 sikap ini. 4 sikap ini tentu saja kita lakukan secara bertahap saja. Kata Nabi, lebih bagus Anda melakukan itu bertahap, tidak kemudian sekaligus, tetapi itu kemudian Anda lakukan secara intens, secara intensif, secara konsisten, maka itu jauh lebih bagus ketimbang Anda melakukannya seluruhnya, lalu kemudian di hari-hari berikutnya Anda tidak lagi lakukan. Saya kira itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ya. Karena ini sangat tiba-tiba juga. Tetapi kan kita diajar di senior dulu di HMI itu bahwa kalau kita sudah didadak begini tidak boleh kita mengatakan tidak boleh, tidak bisa, gitu ya. Maka harus bisa. Apapun sedikit banyaknya bacaan kita itu yang kita keluarkan. Saya kira itu Dinda Ismail, makasih banyak saya diberikan waktu bersilaturahim secara virtual dengan kawan-kawan saya, mantan Sekjen Batko ada saya lihat ya, Pak ABKT, saudaraku. Mantap, saya baru ketemu lagi beliau ini bertatap wajah. Adinda Aca. Siap, Kak Icang. Siap. Selamat, selamat Kak. Insyaallah. Yeah. Insyaallah. Mawaddah warahmah Dinda. Saya Anda sempat. Amin ya Allah. Allahumma amin. Amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Icang telah berkenan bergabung bersama kita walaupun tadi beliau punya tugas untuk menjemput, namun beliau tetap meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Kak Harun dan Pak Mudin juga masih bersama-sama dengan kita. Ya, saya mohon kesediaan Kak Harun.
Ya, kalau belum Kak Harun, Saudara Fahmudin, silakan. Coba rokok dimatikan dulu itu rokok. Ini perintah senior ini Pak Mudin. Jadi saya teruskan saja. Jangan dulu, saya ke kandang Kak Harun dulu, bahaya. Kak Harun belum tersambung kayaknya. Koli, jangan membantah perintah senior, Koli. Rokoknya itu, rokoknya. Luar biasa memang. Ini perintah dari Kak Agus, Pak Mudin, mohon maaf, saya teruskan, silakan. Rokok itu, mungkin rokok itu sumber kerewaan tuh, jadi begitu. Iya, iya. Saya takut-takut bicara, ada kegasan bilang. Alacang. Cocok Tommy itu, jadi Kak Gasa akan meluruskan kalau masih keliru. Nah, silakan. Dinda, Rahmi tidak bergabung, Dinda. Lagi Kak takziah di Panti Asuhan, keluarga malam hari ini takziah di Panti Asuhan malam ke-7. Ya, Kak Harun belum bergabung. Mudah-mudahan Kak Malik mungkin Kak Malik monitor. Ya. Ya. Kalau Pak Mudin ini kayaknya Pak Mudin koneksi tidak bagus, hilang, Kak Harun juga tidak. Mohon sekali lagi sebelum kita menutup pertemuan virtual malam hari ini, mohon Kak Icang memimpin doa bersama-sama. Tadi kita sudah baca Fatihah, Kak, tapi untuk afdalnya kita tutup dengan sama-sama sekali lagi membaca doa. Mohon kesediaan Kak Icang, silahkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita sejenak menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan, mengirimkan doa untuk saudara kita, adinda kita Husaimah bin Haji Daud SHI MH, agar perjalanannya untuk kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mulus sebagaimana yang dirindukan oleh setiap orang mukmin, untuk kemudian doa kita ini bisa menemani adinda di alam barzakh. Ila hadratil Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, Amin. Ya Tuhan kami, berilah kemudahan kepada adinda kami Husaimah Daud untuk menghadap-Mu. Ampunilah segala dosa-dosanya, terima seluruh amalan-amalan kebajikannya, kebaikannya, kesantunannya dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Berilah selalu perlindungan kepada adinda kami ini, berilah selalu maunah kepadanya, berilah rahmat kepadanya, dan ridailah dia untuk kemudian menjadi hamba-hamba-Mu sebagaimana dalam ayat surah Al-Fajr, mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ihsan tadi telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan kita semua bahwa pada saatnya nanti kita akan juga menuju pada pintu maut itu. Dan dari berbagai uraian tadi bahwa banyak hal yang menjadi contoh yang baik dari saudara kita ini, saudara Cik Ma, bagaimana membangun persaudaraan, memberi solusi, begitu pula kemudian ketika duduk di bangku di status sebagai pemimpin itu juga selalu mengayomi dan yang paling penting adalah beliau di akhir hayatnya menunjukkan husnul khatimah, berpuasa, membangun masjid 3 bulan terakhir, selalu menghadiri apapun itu. Bahkan satu hal juga adalah beliau ternyata kemarin itu masuk rumah sakit bahkan disembunyikan dari kita semua. Ya, jadi sempat dirawat di Maros dan justru tidak menyampaikan ke kita-kita. Jadi kita tidak tahu bahwa beliau justru dirawat di Maros itu. Oleh karenanya adalah satu persatu saudara-saudara kita berpulang. Sebelumnya ini ada saudara Sukman, ya, lalu juga begitu pula sepekan yang lalu adalah saudara Cik Ma, dan tentu ini adalah kita laksanakan dalam rangka mengingatkan diri kita sendiri bahwa maut juga cepat atau lambat akan bersama-sama dengan kita. Sebagaimana dikemukakan tadi Kak Ihsan bahwa esok itu boleh jadi adalah esoknya benar-benar ini hari esok atau bahkan kemudian setelah ini. Atas kesediaan kita semua bergabung, kami sampaikan terima kasih dan walaupun seperti Kak Caca berada di perjalanan juga tetap bergabung. Buat tim Parue juga Udin ini pamula tapi ganggu sih ya, sehingga beliau juga bergabung. Ya, saudara Ato masih proses pemulihan, mari kita doakan mudah-mudahan segera sehat walafiat ya. Prof, ada orang di belakangnya Pak Gastan, tolong disapa dulu. Iya. Iya. Itu. Kasih muncul dong. Hai. Ketua Gas. Siapa di belakang itu Ketua? Nah itu sudah, sudah di Zoom terlihat jelas. Oke Dinda. Dari tadi ke. Ayo Kak, kasih keluar suaranya dulu ya. Soalnya yang hadir ini hanya Haimiwan ya, ada ini Kuhati juga bergabung, silakan. Sehat-sehat, mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin, amin. Nggak berubah tahu suaranya, alhamdulillah. Ya, demikian Kakanda, saudara-saudari, pertemuan virtual tatap maya kita, takziah virtual ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa mewujudkan di masa saudara Sukman itu kita melakukan donasi dan kita membeli asuransi pendidikan. Itu kemudian bisa dicairkan ketika anaknya tamat SD, masuk SMP, masuk SMA, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita berkenan ditodong kembali ya untuk bersama-sama berdonasi. Ada 3 putranya beliau yang ditinggalkan,
mudah-mudahan kita bisa mewujudkan 3 asuransi pendidikan. Jadi supaya ketika anak-anaknya saudara Cema ini tamat SD, tamat SMP dan tamat SMA, kita memastikan bahwa itu tetap mendapatkan pendidikan lanjut semua. Terima kasih atas kesediaan kita semua bergabung. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kakak Moses. Siap. Semua. Siap. Siap. Coba sambut deh Kakak Ijang. Selamat Ijang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pandi Baso Konetanto. Pasti tidak ada yang mau kasih mati kameranya ini. Yang pasti ini masih Kamalik. Reuni. Kamalik ini yang belum menyalakan kameranya. Tasnya ditutup, tapi tidak mau berpisah kan? Tidak mau tutup, tidak mau. Iya. Ada dia Takwa Bahar kasih nih. Kameranya Takwa. Biar disampai lobet semua. Mana itu? Baso. Itu. Andi Baso. Bleki, buka kameramu Bleki. Siapa itu Bleki? Perjelas siapa itu Bleki? Wah, Andi Baso. Takwa Bahar. Iya. Bleki, si Bleki. Baso Konetanto. Apa kabar? Pak Sekjen. Pak Harun nih, Pak. Namanya baru ketemu semua ini. Pak Sekjen harus pakai baju second dah. Oh. Kapedar, apa kabar Kapedar? Dapat baju saya dah. Kato, bagaimana kondisi? Masih kelas kah? Ketum Kendari gimana kabar Pak Ketum Kendari? Baik Pak Sekjen. Alhamdulillah. Makanya kalau lihat Kak Baso Konetan tuh kita ingat Korkom zaman kita dulu. Waktu masih Pak Agus ketua komisariat. Iya. Menjelang konferensi cabang itu dari Taruna ke Tahrir Betul. Iya. Benar. Nah, iya nih ya di KNPI ya. Di KNPI Sudiang. Ada Cacang itu juga. Cacang itu yang Cacang mau banjir darah, Cacang. Tapi cepat diredam. Ya, dia sudah mau banjir darah Pak Cacang itu. Waduh. Ya itulah fenomena konferensi cabang ya, waktu masih satu cabang ujung pandang ya begitulah. Iya, tapi Pak Bupati Maros tadi ini sementara makan juga dia sembunyi saya lihat. Dia kalau tidak makan dia ngantuk. Tak jam sekali matanya. Iya Kak, tiarap tadi dia makan, saya lihat. Dia juga tadi duluan lihat di belakangnya Gaston ini. Oke Pak Le, sini pamit dulu di. Oke. Iya Kak Gus, terima kasih banyak Kak Gus bergabung, terima kasih. Salam semua pamit. Oke, Maya. Pamit. Prof Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baso. Oke, Pak Iksan. Ya. Nanti kita jalan-jalan ke Kendari. Ya, saya tunggu Pak. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.